Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajri Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, materi ini akan sangat menyenangkan karena kita akan membahas kebijakan yang dimana itu langkah strategis dalam memastikan organisasi sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian kebijakan dan perencanaan pengembangan SDM. Nah, perencanaan itu merupakan langkah untuk memastikan tujuan organisasi itu bisa mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks SDM, perencanaan sumber daya alam manusia adalah proses untuk memastikan organisasi memiliki jumlah kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang untuk mencapai target. Perencanaan ini meliputi kebutuhan tenaga kerja, evaluasi kapasitas, serta perbaikan kebutuhan SDM di masa depan yang sesuai dengan visi misi dari organisasi tersebut. Yang kedua itu pengembangan SDM atau kebijakan SDM. Nah, kebijakan ini adalah pedoman yang dibuat oleh organisasi atau pemerintah dalam mengatur bagaimana SDM itu dipilih, dilatih, dikembangkan, dan dipertahankan. Kebijakan ini mencakup strategi pelatihan, peningkatan keterampilan, evaluasi kinerja, serta pengembangan karir agar SDM mampu dibutuhkan dengan dunia pekerjaan yang selalu berubah. Dengan adanya kebijakan yang jelas, organisasi bisa meningkatkan kualitas profesionalisme SDM secara lebih efektif dan efisien. Kenapa penting untuk kebijakan dan pengembangan SDM itu? Karena kebijakan dan pengembangan SDM itu sangat penting karena menjadi rencana strategis dalam menentukan mutu tenaga kerja untuk menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan kondisi kerja. Perubahan sosial ini menjadi hal yang sangat penting dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, komunikasi. Oleh karena itu, organisasi harus mengembangkan SDM agar relevan dengan perubahan zaman. Nah, kali ini kita juga akan membahas dampak era digital pengembangan SDM. Nah, era digital ini memberikan berbagai dampak positif seperti mempercepat inovasi, mempermudah akses informasi, serta menyediakan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Namun, di era digital memiliki dampak negatif seperti resiko penyalahgunaan informasi, kurangnya fokus, potensi penyalahgunaan teknologi, tindakan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan SDM harus mengerahkan pemanfaatan teknologi secara bijak dan produktif. Tidak hanya penerapan kebijakan perencanaan SDM, itu ada juga tingkatannya loh, yang dimana itu ada yang pertama itu yaitu di tingkat lembaga kebijakan diterapkan untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua itu di tingkat organisasi, kebijakan digunakan untuk memperkuat kinerja organisasi melalui manajemen SDM, strategi transparan dan profesional. Dan selanjutnya itu di tingkat nasional, kebijakan pengembangan SDM itu bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan implementasi dari kebijakan SDM ini perencanaannya harus dilakukan secara perencanaan yang sistematis, implementasi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kebijakan